Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, seluruh umat Tuhan di mana saja kita berada. Tentunya di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena anugerahnya kami masih bisa dapat hidup, bernafas, berkarya hingga pagi hari ini. Sedikit edukasi politik yang ingin saya bagikan buat kita semua agar kita sama-sama dapat melihat figur-figur terbaik kita pada hajatan negara tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat yang ada di atas tanah Papua, terlebih khusus yang ada di Dapil daerah pemilihan wilayah Jayapura Utara. Sedikit edukasi yang ingin saya sampaikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu kita sekalian terkait dengan penentuan pilihan kita, pilihan anggota legislatif, bahkan presiden yang akan terselenggarakan pada tanggal 14 Februari nanti. Pertama, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mari kita mengenal dengan baik setiap calon-calon legislatif kita, baik itu DPR kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI. Kita mengenal dengan baik sosok-sosok yang kita bisa percaya nanti ketika dia duduk, kita memberikan hak suaranya dan dia ada di kursi parlemen, dia tidak melupa akan kita sebagai warga masyarakat yang hari ini adalah raja di dalam pesta demokrasi di Indonesia. Kenapa saya katakan masyarakat itu adalah raja? Karena satu hak suara kita menentukan 5 tahun kepemimpinan pembangunan di daerah kita. Itulah sebabnya saya sampaikan buat kita semua bahwa kita kenal baik-baik setiap figur-figur, setiap calon legislatif yang menurut kita baik dan dapat membangun. Satu hal yang paling penting, mari kita belajar. Ini hal yang sering terjadi dan terus terjadi di setiap tahun politik yang ada di negara kita, terutama kepada calon anggota legislatif petahana yang aktif dan mau maju lagi. Ini penting buat masyarakat kita sama-sama mengetahui. Selama 5 tahun berjalan dia ada di kursi parlemen, baik itu DPR kota, provinsi, dan DPR RI, DPD RI. Itu dari daerah pemilihan mana dia maju. Dan ketika dia sudah ada di sana, selama 5 tahun berjalan, masa resesnya apa yang dia buat. Apa yang dia datang di lingkungan dan dia buat kita. Dan kali ini dia mau maju lagi, lalu dia menawarkan dirinya kepada masyarakat untuk memilih dia. Itu menjadi catatan penting Bapak Ibu Saudaraku di mana saja Anda berada. Itu menjadi catatan penting bagi kita. Apa yang sudah kau lakukan? Jangan masa depan kita selama 5 tahun berjalan di dalam kepemimpinannya cuma karena gara-gara uang 100.000 sembako, lalu kita korbankan masa depan kita selama 5 tahun. Sangat merugikan kita dan sangat tidak menguntungkan kita. Saya mau sampaikan begini buat kita semua. Kalau cuma sembako, kalau cuma uang 100.000, saya pikir Bapak Ibu, saya pikir kita semua sebagai warga masyarakat kita mampu untuk mendapatkan uang 100.000 dengan kerja kita mampu membeli sembako dengan kerja kita. Tapi jangan gara-gara 5 tahun
hak suara kita menjadi korban. Kita menjadi korban ganasnya politik di Indonesia. Ini menjadi penting. Kenapa di tahun-tahun berjalan, saya masih bicara kepada petahana yang siap maju lagi. Kenapa di dalam 5 tahun berjalan dia ada di kursi prolegnas, dia ada di kursi parlemen, selama setiap tahun apa yang dia bawa datang di daerah pemilihannya. Itu menjadi penting. Bukan di akhir daripada masa kepemimpinannya di DPR, terus mau maju lagi di tahun berikut, 5 tahun berikut, lalu datang dengan sembako, lalu datang. Itu penghinaan, Bapak Ibu. Saudaraku, warga masyarakat, itu sebuah penghinaan. Penghinaannya gini. Dia menganggap bahwa masyarakat itu awam dan masyarakat itu bodoh dan bisa dibodoh-bodohin. Tidak. Saya mau katakan bahwa tidak. Kami tidak bodoh dan kami tidak bisa dibodoh-bodohin. Jadi ketika siapapun dia terkait dengan calon petahana, DPR aktif yang mau maju lagi, itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu, di tangan warga masyarakat. Kalau di 5 tahun kemarin dia tidak bikin apa-apa, kali ini dia datang di akhir tahun politik yang dia mau maju lagi, dia kasih apa ambil, tapi dalam bilik suara Anda tidak boleh memilih dia. Karena satu, pertama dia melecehkan kita. Di tahun politik baru dia datang, dia beli minyak goreng 1 liter, gula 1 bungkus. Itukah kerja DPR di daerah pemilihannya? Itu bukan kerja DPR sesungguhnya. Jadi jangan dia menganggap kita masyarakat bahwa kita ini orang yang paling bodoh, yang gampang dibodoh-bodohin. Kita mahal ketika di tahun politik karena ada masyarakat, ada presiden, karena ada masyarakat, ada gubernur, karena ada masyarakat, ada bupati, karena ada masyarakat, ada wali kota. Itu dipilih dari hasil suara rakyat. Ada DPR, itu dipilih dari hasil suara rakyat. Dan masyarakat adalah raja di dalam pesta demokrasi dan sangat mahal. Jadi jangan kita murah meriah dengan mengasih satu hak suara kita kepada orang yang tidak membangun. Apalagi tidak membangun SDM, tidak membangun infrastruktur. Lalu di tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya dia datang dengan gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, uang 100.000. Jangan dia bermimpi. Mari kita sadar, sebagai masyarakat mari kita sadar akan hal ini. Kedua, bagi calon-calon pesta demokrasi yang baru, calon legislatif yang baru mungkin baru mau mencoba untuk ada di kursi legislatif DPR kota, provinsi, dan DPR RI, DPD RI. Mari kita kenal mereka dengan baik. Kita kenal dengan baik agar ketika kita memberikan hak suara kita tidak jatuh kepada tangan yang salah. Gitu. Agar kita memberikan hak suara kita tidak jatuh kepada tangan yang salah. Saya punya satu ilustrasi yang saya sampaikan kemarin dalam tatap muka saya dengan warga. Saya sampaikan bahwa sudah sekian lama saya lahir dan besar di dalam lingkungan RT 05 RW 4 ini. Lahir dan besar di sini. Sudah sekian tahun. Orang jadikan lingkungan kami ini sebagai tempat dulang yang sangat subur. Padahal di dalam lingkungan tidak kurang anak-anak yang lahir dan pintar. Padahal di dalam lingkungan kita tidak kurang generasi muda yang luar biasa. Padahal di dalam lingkungan kita tidak kurang lahirnya sarjana-sarjana baru yang luar biasa. Tapi toh, kenapa kita tidak bisa tampil dan terus kita memberikan hak suara kita kepada orang yang tidak membangun? Mungkin karena kita tidak tahu, kita belum tahu jalur ke sana seperti apa. Tapi hari ini, dari lingkungan yang dikatakan lingkungan yang kumuh, dan mungkin orang menganggap bahwa kami di lingkungan ini yang bisa mereka, pemain politik mereka menganggap bahwa kami di lingkungan yang bisa mereka bodoh-bodohin untuk mendapatkan suara. Kali ini saya bilang tidak. Kami, anak dari lingkungan kumuh juga bisa tampil. Kami menunjukkan bahwa kami berintegritas. Dan kali ini saya mewakili semua
anak muda, bahkan semua orang tua yang hidup dan besar di lingkungan Dok 9 Kampung Baru, saya mewakili mereka tampil bahwa kami tidak kumuh. Lingkungan kami boleh kumuh, tapi pemahaman dan pemikiran kami tidak kumuh. Kami juga bisa tunjukkan bahwa kami bisa ada di kursi dewan untuk melihat lingkungan kami. Banyak sekali kita sudah kasih hak suara kepada orang di luar sana datang di sini. Tapi ketika mereka hanya lewat saja di atas jalan lewat saja. Makanya saya punya sebuah ilustrasi buat kita di waktu tatap muka saya dengan warga. Saya sampaikan bahwa hanya orang yang lahir di dalam rumah itu dia yang tahu sakit dan sehatnya rumah itu. Hanya orang yang lahir di dalam rumah itu dia yang sangat tahu betapa susah dan payahnya rumah itu. Dan orang dari luar tidak akan pernah tahu sakitnya rumah itu, kebutuhannya rumah itu, kekurangannya rumah itu. Hanya satu-satunya orang yang lahir dan besar di dalam rumah itu. Dia yang bisa tahu bagaimana sakitnya rumah itu, bagaimana kebutuhannya rumah itu. Itulah sebabnya saya mencoba tampil untuk menunjukkan kepada warga Kota Jayapura bahwa lingkungan kami kumuh, tapi kami tidak sekumuh. Pemikiran kami tidak sekumuh yang dipandangin oleh elit politik di luar sana. Kami bisa. Ketika Tuhan berkenan dan berkehendak, saya bisa mewakili warga masyarakat yang ada di kursi dewan sana, maka akan lahir DPR-DPR berikutnya dari kompleks kami. Saya siap membiayai, saya siap mendanai. Yang penting saya bisa ada di sana. Jangan heran kalau anak nelayan bisa jadi anggota DPR. Jangan heran kalau anak nelayan bisa jadi wali kota. Jangan heran kalau anak nelayan bisa jadi gubernur. Jangan heran anak nelayan besok-besok bisa jadi bupati. Hari ini kami punya komitmen. Saya punya komitmen besar buat lingkungan saya. Saya akan buktikan dan saya akan tunjukkan. Ketika Tuhan menghendaki saya ada di kursi dewan, maka 5 tahun berikut, anak-anak nelayan yang ada di pesisir Dok 9 saya akan jadikan. Kita kuasai Parlemen Resor. Kita kuasai DPR yang dibilang angker bagi kami itu. Ini menjadi tahun pertama buat kita di lingkungan ini. Apabila Tuhan menghendaki dan mengizinkan atas dukungan warga masyarakat di sini saya ada di sana. Maka dari tempat ini, dari Dok 9 Kampung Baru RT 05, RW 4, RT 04, RW 4, RT 03, RW 4, bahkan pesisir Dok 9 ini kami akan bikin rame. Lewat saya buka pintu maka semua akan rame, kita akan menguasai. Itu komitmen daripada saya. Kami akan menguasai DPR Kota dan DPR Provinsi. Untuk kami juga bisa bicara bahwa kami buktikan bahwa kami naik nelayan juga bisa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.